Nah, Bapak Ibu, ini slide pertama saya. Saya mau promosi sekalian lah gitu ya, mana tahu ada yang minat gitu dengan pelatihan-pelatihan di MZK yang udah terbukti bisa menghasilkan banyak orang yang bisa menulis dan minimal mereka tahu apa konsep dari menulis berita gitu ya. Dan saat ini kita ada Gebiar tahun baru 2023, yaitu ada kelas redaktur, membuat buletin, tabloid dan majalah, mengelola media massa, mengutip berita internasional, gitu ya. Nah, beberapa ini kami sudah ada contohnya dan kami sudah praktekkan, gitu. Jadi tidak hanya keluar-keluar aja ya, kita sudah praktekkan dan sudah berpengalaman dengan hal ini, gitu. Oke, selanjutnya ini pembahasan kita hari ini atau malam ini yaitu teknik SEO media online. Nah, teknik SEO-nya adalah SEO ya, bacaannya SEO. Kenapa SEO? Karena bahasa Inggrisnya adalah S to S, E to E, O to O gitu ya, SEO gitu ya, SEO. Bahasa Indonesianya SEO gitu. Oke, SEO ini berupa semacam optimasi mesin pencari gitu. Nah, jadi bagaimana sih nanti website berita Bapak Ibu bisa muncul di paling atas mesin pencari gitu. Ada tipsnya. Kalau saya praktekkan caranya itu nggak cukup waktunya 1 jam 2 jam, itu aja berkali-kali gitu. Nah, di YouTube juga udah banyak gitu ya cara men-setting SEO gitu. Nah, kali ini saya akan memberikan tipsnya. Bagaimana sih nanti bisa lebih banyak yang baca, lebih banyak yang muncul di website kita, terus lebih banyak nantinya yang akan membaca dan mengklik gitu. Nah, kita intinya ini gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya nih, sebelum kita ke SEO banget gitu, kita akan pelajari dulu sebenarnya SEO itu apa gitu ya. SEO itu Search Engine Optimization gitu. Mohon maaf kalau bahasa Inggris saya kurang kurang pas ya, karena saya memang bisa berbahasa Indonesia saja ternyata gitu. Oke, nah selanjutnya Search Engine Optimization ini maksudnya adalah optimisasi mesin pencari. Optimisasi mesin pencari ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan kerja dari mesin pencari di dalam website gitu ya. Di dalam misalkan salah satunya itu Google dan Yahoo gitu ya. Yang sekarang yang paling terkenal adalah Google. Semua orang tidak ada yang tahu dengan tidak ada yang tidak tahu dengan Google gitu. Termasuk anak SD pun, anak TK pun tahu gitu masalah namanya Google itu ya. Kalau mau cari apa aja ya udah Mbah Google aja, Om Google aja gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua adalah meningkatkan volume dan kualitas traffic kunjungan menuju situs web tertentu. Nah, dalam hal ini kita akan membahas media online kita masing-masing. Bagaimana sih optimisasi mesin pencari dengan situs web tertentu gitu ya, situs web media online gitu. Media online Bapak Ibu semua. Nah, saya sengaja memberikan materi ini karena beberapa orang masih saja terkendala dengan kok saya nggak muncul di atas, kok begini ya Bu gitu. Banyak juga yang nanya ke saya pas latihan, itu gimana sih Bu biar muncul, gimana sih bisa dapetin duit dari website berita kita gitu ya. Nah, ini saya akan jelaskan gitu. Kalau mau penjelasan yang lain di banyak YouTube dan web juga masih ada ya gitu. Nah, sekarang saya cuma menjelaskan apa yang sudah kita lakukan atau saya lakukan di MZK gitu. Oke, pertama kali SEO itu digunakan pada 26 Juli dan itu tahun 1997. Bentuknya adalah spam box spam yang ada di Usenet. Nah, Usenet ini punya Amerika ya. Nah, jadi dan itu mudah dimanipulasi. Bapak Ibu mau misalkan gini, websitenya mau dikunjungi 20.000 orang gitu kan, bisa langsung dimanipulasi dengan 20.000 orang. Ada caranya gitu. Itu pakai yang namanya kode-kode ya, coding gitu. Coding yang ada di metadata gitu. Meta description yang ada di desain web masing-masing gitu. Nah, terus selanjutnya pada tahun 1998 Larry Page dan Sergey Brin, nah dia membangun Backrub namanya. Backrub ini yaitu dia mengandalkan perhitungan matematika untuk menghitung yang namanya traffic tadi gitu.
traffic SEO tadi, berapa orang yang ngunjungin web kita tadi itu dihitung sama dia gitu melalui Backrub waktu tahun 98. Dan algoritmanya itu dipresentasikan ke dalam PageRank namanya. PageRank. Nah, itu ranking, halaman ranking namanya ya. Nah, situ ada rankingnya. Web kita tuh ranking berapa sih? Sama dengan yang namanya kalau yang kita kenal saat ini ada Alexa, gitu ya, Alexa Rank. Nah, itu juga sama, gitu, sama. Jadi seperti itu, algoritma itu akan dideskripsikan dan dipresentasikan dalam bentuk PageRank. Dan itu nanti Bapak Ibu bisa lihat rankingnya website Bapak Ibu sudah di mana, gitu. Seperti itu. Dan terus PageRank ini dia mengandalkan kualitas perhitungan jumlah link yang mengarah ke halaman web gitu. Misalkan link yang mengarah ke halaman webnya ada sekitar 1000 gitu kan, berarti ada 1000 orang atau 1000 klik yang sudah mengunjungi website tersebut dan itu terbaca di PageRank itu gitu. Nah, itu enaknya gitu ya. Dan dari PageRank itu akan lahir yang namanya uangnya gitu. Dan itu mata uangnya itu dalam dolar biasanya. Kalau dulu kita belum mengenal ya, namanya akan menghasilkan uang itu kita nggak tahu gitu ya, karena belum ada sistem monetisasi, money-nya belum ada gitu. Seperti itu. Ini sejarahnya. Oke, ini yang namanya Larry Page dan Sergey Brin. Ya, sebelah kiri kita yang baju coklat itu namanya Larry Page dan yang sebelah kanan adalah Sergey Brin. Dia pencipta Google gitu ya, pencipta Google. Dan itu usahanya dari PageRank tadi hingga Backrub, lalu PageRank, lalu Google, dan Google menghasilkan namanya SEO tadi. Dia fungsi Google adalah meningkatkan SEO gitu ya. Nah, jadi di sini saya tuliskan SEO ditingkatkan oleh Larry Page dan Sergey Brin melalui Google. Nah, caranya bagaimana? Gitu. Caranya, Bapak Ibu kan semua website Bapak Ibu udah tersambung ke Google kan? Jadi kalau mau cari media Bapak Ibu sudah ada di Google, tetapi belum tampil paling atas gitu. Itu sebabnya apa sih gitu ya? Nah, itu nanti kita jelaskan. Dan terus apa sih prinsip-prinsip dari Google SEO ini? Di sini prinsipnya adalah halaman web yang banyak di-link oleh halaman lain. Maksudnya di-link adalah ditautkan, gitu ya, ditautkan dan dicantumkan. Semakin banyak link website kita dicantumkan orang, di websitenya ataupun di blognya ataupun di website pribadinya itu akan semakin meningkat gitu bacaan. Misalkan Bapak Ibu cari media A atau berita A dan yang muncul kadang-kadang Kompas atau Tempo ya, berarti link Tempo atau Kompas itu berarti sudah banyak digunakan orang dan sudah banyak diklik orang, makanya dia itu muncul lebih atas di Google gitu. Nah, di sini kalau yang dulu contohnya Yahoo ya. Sekarang Yahoo sudah tidak populer lagi. Yang populer adalah Google. Semakin lama semakin naik dengan optimisasi yang sudah diperbaharui atau diupdate oleh orang berdua ini gitu. Ya, ini saya contohkan di sini ada yang namanya Google. Google ini menyediakan webmaster tool atau alat atau namanya pengaturan webmasternya sendiri. Itu berupa XML standar mereka. XML itu semacam coding gitu. Saya doang kalau coding saya jangan tanya saya ya. Saya nggak ahli gitu. Ahlinya orang-orang begini nih, orang teknik gitu. Dan terus Yahoo ya. Yahoo itu menyediakan Site Explorer namanya. Dia juga ada metadatanya juga. Nah, mirip dengan Google, tapi yang lebih lengkap sekarang adalah Google gitu. Nah, Google lebih banyak, lebih rame. Apapun yang Bapak Ibu cari ada di Google. Dulu ada Bing ya. Bing juga mesin pencari juga dia. Juga ada. Kalah juga dari Google gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya nih. Kenapa sih berita kita atau link website berita kita tidak muncul paling atas gitu ya? Karena ini gitu. Yang pertama adalah manipulatif. Nah, manipulatif itu bisa aja Bapak Ibu kalau masih pakai cara lama itu mengubah metadata tadi gitu ya. Metadata di meta description yang ada di desain web kalau pakai WordPress bawaannya itu ada di desain websitenya gitu, bisa diutak-atik di situ. Dan terus menghalalkan segala cara, clickbait. Nah, nanti kita akan membahas clickbait ya setelah ini.
dan di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi menghalalkan segala cara. Clickbait, jangan gunakan clickbait karena akan merusak algoritma perhitungan kunjungan yang ada di website Bapak Ibu semua gitu. Jadi nggak usah lah pakai clickbait gitu. Kalau kita update aktual dan lebih pertama mengupdate berita, tentu akan muncul lebih pertama juga kan, gitu kan. Dan terus copy paste tulisan. Jadi copy paste kan bahasa kita, copy paste. Itu adalah mengcopy paste tulisan orang lalu ditampilkan di website kita. Nah, seperti itu. Jadi copy paste ini semacam hampir mirip dengan plagiat gitu. Kalau Bapak Ibu tidak mengeditnya, tidak menyuntingnya, otomatis yang tulisan tersebut akan disebut plagiat di mesin pencari. Makanya ketika saya melatih, saya sangat menyarankan semua orang menulis gitu. Semua orang menulis. Kenapa? Karena kalau cuma nunggu rilisan dari humas, itu banyak banget yang udah mencantumkan. Tetapi kalau Bapak Ibu tulis ulang ya, bukan merubah yang di humas, tapi tulis ulang, itu akan meningkatkan gitu karena kita punya sudut pandang yang berbeda dalam menuliskan berita gitu. Nah, terus selanjutnya tulisan tidak original. Nah, ini yang saya bilang, tulisan hasil share-share orang di grup, kita kirim pula lah ke dapur redaksi kita gitu kan. Nah, disuruhlah redaktur yang edit. Bayangkan, redaktur saya aja itu nulis ulang gitu, gara-gara sama dengan berita yang orang lain gitu. Tapi wartawannya nggak pernah sadar gitu kalau sudah diingatkan gitu ya. Nah, dia seperti itu. Padahal udah latihan, udah ini habis-habis duit, tapi nggak ada hasilnya apa gitu kan. Nah, jadi usahakan hal seperti ini dihindari gitu, agar nanti website kita lebih berkualitas. Seperti itu. Jadi ada pula yang yang membuat judul panjang-panjang. Itu juga nggak efektif gitu, sama sekali nggak efektif gitu ya. Nah, sedangkan Tempo aja nulis judul pendek-pendek itu efektif, malah dia lebih pertama. Ya, bukan karena hal dia media lama dan nasional ya, tetapi lebih berkualitas. Karena SEO itu, Search Engine Optimization itu hanya membaca konten-konten dan algoritma yang berkualitas. Nah, ingat itu ya. Oke, selanjutnya ini tip dan trik gitu ya. Tip dan trik gimana sih agar lebih berkualitas gitu ya, agar lebih berkualitas. Oh ya, ini absensinya nanti di-share di sini ya, jangan absen di seperti ini gitu. Buat perkenalan sih nggak apa-apa gitu ya. Nah, jangan sampai nggak absen gitu. Ada pula yang WA saya masa minta sertifikat gitu kan. Oke, tip dan trik gimana sih meningkatkan layanan kunjungan ke website kita gitu ya. Nah, jadi di sini konsepnya adalah website yang bagus sama dengan isi yang bagus gitu. Nah, website yang bagus sama dengan isi yang bagus gitu ya. Nah, jadi website yang bagus itu tentu isinya harus bagus. Nah, sayang dong bikin website bagus isinya asal-asalan. Jadi orang akan bilang ngapain? Gitu kan beli website 5 juta, 6 juta. Ada loh orang yang beli website 5 juta gitu. Tapi isinya ya sekedarnya aja gitu. Nah, usahakan isinya berkualitas gitu. Dan ada 4 hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kualitas dari isi website kita. Yang pertama itu konten adalah raja. Nah, konten adalah raja itu yang saya bilang tadi, menulis konten itu harus original. Harusnya namanya ditulis ulang. Jangan nanti yang udah di-share di grup, disalin bulat-bulat, dan itu ditampilkan di website Bapak Ibu semua. Dan itu saya buktikan ketika saya pernah ngirim rilisan, semuanya sama gitu ya. Judul sama, titik koma sama, apa saja sama gitu. Dan akhirnya website Bapak Ibu itu akan sama dengan website yang lain. Orang rebutan, algoritmanya akan kacau gitu. Dan tidak tahu mana yang tampil duluan gitu kan. Nah, usahakan yang saya share rilisan itu hanya contoh dan tulis ulang gitu. Nah, tulis ulang sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih bagus beritanya, lebih berkualitas websitenya gitu ya. Nah, jadi konten adalah raja, harus original. Original itu adalah dia itu asli, tulisan sendiri dan tidak copy paste dan lain-lain gitu. Dan terus judul unik dan akurat. Nah, saya bilang tadi kan, menulis judul tidak perlu panjang-panjang. Sesuai kaidah judul aja deh gitu kan. Seperti yang minggu lalu saya bilang itu, ya judul berita berapa kata,
Dan itu saya punya rumusnya gitu. Kalau ikut pelatihan saya ada rumusnya gitu. Dan itu akan dilatih. Sebab apa? Judul panjang-panjang tidak akan efektif. Tidak akan juga tampil di halaman pertama Google itu. Gitu kan. Itu sudah saya buktikan. Pernah saya bikin judul panjang, sudah saya buktikan gitu. Dan akhirnya apa? Orang lain yang duluan kan, padahal tulisan saya baru gitu. Nah, baru banget saya tulis ulang, original pula, tapi yang tampil tetap orang lain gitu. Nah, seperti itu. Lalu image atau gambar. Nah, gambar ini usahakan gambarnya yang baru gitu. Kalau misalnya ada yang sama-sama, Oke, kita lanjut. Jadi image atau gambar. Nah, image dan gambar ini usahakan itu baru gitu. Jangan nanti udah ada gambar orang yang banyak gitu kan, kalau ada rilisan kan Bapak Ibu dapat gambar banyak ya. Nah, usahakan bisa diedit atau apa gitu kan, agar nanti tidak ada yang sama gitu kan. Jadi seperti itu. Terus internal link. Internal link ini maksudnya adalah link yang udah ada bisa Bapak Ibu cantumkan di website Bapak Ibu semua, link sumber gitu, agar orang juga bisa baca juga. Ini yang paling takut ya, para sering jadi paranoid oleh orang gitu. Lah kalau saya cantumkan link berita orang ya berita saya nggak kebaca dong gitu kan. Nah ini sangat sangat apa ya, sangat paranoid banget kalau dari ahli-ahli jurnalistik bilang gitu kan. Kenapa gitu? Karena jangan takut kalau sumber berita kita cantumkan. Cantumkan linknya panjang, itu nggak masalah gitu, link lengkap. Gitu. Jangan pakai klik di sini. Minggu lalu saya udah jelaskan ya. Nah, itu akan mempengaruhi algoritma. Semakin banyak itu kita link apa namanya tuh media berkualitas akan semakin meningkat juga gitu. Klik yang ada di website kita. Nah, itu keuntungannya. Jadi orang-orang tuh percaya bahwa website kita ini rujukannya lebih bagus gitu. Website yang lebih bagus juga gitu. Nah, seperti itu. Oke, di sini sudah ada ini slogannya. Konten yang menarik itu biasanya kalau yang udah update dan lain-lain, itu dengan sendirinya orang akan mentautkan, gitu ya, melinkkan, lalu melike dan share sendiri gitu. Tidak Bapak Ibu share pun orang lain akan nge-share karena udah tampil duluan gitu ya, nggak tampil duluan. Nah, seperti itu. Jadi itu di-share ke media sosial, media apa namanya tuh, media lain gitu ya, selain media sosial kan ada media-media kayak status WA atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi apalagi kalau di grup-grup sering baca itu, saya bacanya ya fotonya sama, judulnya berbeda, panjang pula gitu kan, saya nggak tertarik membacanya gitu. Karena apa? Sudah saya baca, sebab ya sama juga kontennya gitu. Nah, itu. Oke. Nah, selanjutnya ini, saya akan memberikan ciri-ciri konten yang menarik itu seperti apa gitu, yang baik seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama, konten yang baik atau yang menarik itu adalah yang asli. Yang asli itu ya Bapak Ibu, apa namanya itu, tulis sendiri, nah koreksi sendiri, sunting sendiri yang dibantu oleh redakturnya seperti itu. Jadi itu semuanya harus asli, baru dia berkualitas gitu ya. Nah di MZK sendiri, saya selalu terapkan tuh tulis ulang gitu. Kadang-kadang kita tuh ya, redaktur saya selalu ngecek gitu. Berita yang udah ada, dicek dulu di Google, kalau ada yang sama, ditulis ulang gitu. Nah, seperti itu. Jadi kenapa? Karena nanti biar tidak ada yang sama sudut pandangnya. Nah, itu akan ditulis ulang. Itu kerja redaktur sebenarnya gitu. Bukan redaktur cuma naikin berita udah share gitu kan, bukan gitu. Nah, tugas redaktur seberat itu, makanya dia diawali dari reporter dulu. Itu wartawan lapangan dulu, baru jadi redaktur biar paham gitu. Lalu dia tuh karya sendiri, bukan karya orang lain, apalagi humas Pemda gitu ya. Ya, yang katanya itu notabene-nya tuh nggak boleh diubah lagi gitu. Nah, itu yang mau saya tekankan, bahwa menulis rilisan
Pemda itu harus belajar menulis rilisan sebenarnya, bukan menulis berita yang dia harus belajar, tapi menulis rilisan. Dan rilisan itu akan di-share ke wartawan, dan wartawan menuliskan berita menurut sudut pandangnya masing-masing. Nah, kadang-kadang media ada pula belok-beloknya gitu. Nah, ini yang juga kendala humas gitu ya. Nah, jadi seperti itu kenapa dia tidak membolehkan untuk mengedit berita tersebut gitu. Nah, nanti teknik menulis rilisan kita akan belajar nanti ya di sini. Saya sengaja kasih ini di sini mungkin tahun baru nanti gitu. Oke. Yang keempat yaitu hasil jepretan sendiri untuk foto ya. Nah, hasil jepretan sendiri itu lebih berkualitas daripada kita ambil di website humas atau di website orang gitu kan. Nah, ada juga kalau memang belum ada fotonya nih, kayak kemarin saya kan menulis berita itu saya dapatkan dari Radio El Sinta tentang bunuh diri yang ada di Polsek Astana Anyar ya di Bandung, dan saya pakai foto orang lain, saya cantumkan sumbernya gitu. Itu nggak masalah gitu ya, walaupun nanti yang tampil pun tidak punya saya duluan gitu, yang penting kita ada update-nya ada gitu. Jam 8 kejadiannya, jam 9 kita udah update gitu ya, dan kalau bisa ya jam 8 itu update-nya gitu. Nah, tapi kan kita terbatas ya. Nah, itu saya share di Twitter, itu udah hampir 500 pengunjung ternyata gitu. Nggak taunya seperti itu ya. Ternyata yang hot-hot itu lebih bagus gitu, yang aktual itu lebih bagus menaikkan traffic SEO website kita masing-masing. Seperti itu. Nah, terus hasil syuting sendiri untuk video. Nah, jangan video orang di-share di website kita atau di YouTube channel media kita. Nanti yang laku ya orang gitu kan. Nah, kalau bisa syuting sendiri dengan sudut pandang sendiri, itu lebih bagus gitu. Lebih bagus dan lebih cepat untuk menaikkan subscriber namanya. Dan juga lebih bagus jam tayangnya gitu. Dan terus bukan jiplakan, plagiat, dan copy paste. Nah, ini yang susah untuk mengubahnya ya, karena dapat satu rilisan ya udah ditampil semua. Di MZK pun juga ada rilisan seperti itu, tapi kan kami cantumkan. Rilisan ini bersumber dari Humas A atas nama siapa gitu, seperti itu. Karena memang mereka tidak boleh diubah, saya cantumkan lengkap-lengkap. Nanti konfirmasinya ke Humas itu gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konten, menulis konten ya. Nah, yang pertama itu tuliskan kata dan istilah yang benar. Ini masalah kata dan istilah yang benar. Nah, ada misalkan kata style. Style itu tulisan, kan bahasa Inggris ya, tulisannya kan STYLE, style bacanya. Tetapi ada juga yang nulis memang style beneran gitu, STAIL, style gitu. Nah, ejaan seperti itu susah dibaca oleh algoritma, karena algoritma dari mesin pencari itu adalah dia mencari kata-kata baku dan juga yang terdaftar di KBBI dan Kamus Besar Kamus Inggris Indonesia, dan juga sesuai dengan terjemahan yang ada, yaitu bersifat baku. Makanya tulis dengan kata-kata baku, baik bahasa asing, bahasa daerah maupun bahasa Indonesia asli gitu. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus sering-sering buka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI gitu ya. Nah, terus gunakan kata baku. Nah, ini saya jelaskan tadi, kata baku, bukan bahasa daerah atau bahasa asing, tapi kata baku. Nah, di sini kan saya menggunakan kata baku gitu. Bagian yang berbahasa asing kayak syuting, copy paste saya miringkan. Karena memang penulisan bahasa asing memang harus dimiringkan, apalagi bahasa daerah gitu ya. Sebab dia itu tidak ada di bahasa Indonesia asli gitu. Seperti itu. Lalu hindari salah ejaan. Salah ejaan ini juga sangat ramai sekali gitu. Penulisan di yang disambung dengan di yang tidak disambung aja banyak yang salah gitu kan. Nah, bagaimana cara SEO akan meningkatkan traffic kita? Gitu, akan menampilkan kita di atas, sedangkan ejaan kita masih salah. Apalagi saat ini ejaan sudah ada yang baru, namanya ejaan yang disempurnakan edisi 5 atau EYD edisi 5. Bapak Ibu bisa cek di Kemendikbud. Nah, itu sudah saya kasih linknya kan di grup kemarin itu, silahkan belajar di situ. Saya juga belajar di situ tiap hari malahan. Kalau mau nulis tuh, ini ada nggak sih di KBBI? Ini ada nggak sih di ejaan gitu ya? Malahan untuk tanda titik aja saya mengulang setiap hari gitu, karena takut salah tulis.
Nah, itu nanti tidak ditemukan pula kan di apa namanya di Google gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada tips lain dari saya. Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya meta description. Ini ada kalau websitenya bawaannya WordPress, itu ada meta description, itu di bagian desain website. Nah, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke sana, dan itu gunakan itu untuk mengutak-atik. Kalau nggak tahu, silakan nanti undang tim IT ya, untuk apa namanya itu, membantu gitu. Agar bisa muncul iklan gitu bagi yang belum muncul iklan ya websitenya. Nah, iklan itu berasal dari meta description gitu, karena dia itu muncul sendiri sebagai SEO gitu. Nah, ketika ada yang klik iklan, uang kita nambah gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu tempatkan kode tertentu dalam desain web. Nah, ada kode-kode tertentu dalam desain web, dan itu bisa untuk meningkatkan SEO kita gitu. Terus membuat URL yang baik. URL ini adalah apa namanya tuh, website berita ditambah dengan judul berita itu sendiri. Jangan nanti website berita ditambah dengan angka-angka gitu ya. Jangan ditambah dengan angka-angka. Nanti itu akan susah orang. Ini website apa sih gitu? Nggak tahu orang kan. Nah, jadi usahakan lengkap-lengkap aja. Judul berita ada di website itu, di URL. Tahu kan URL yang HTTPS garis miringnya 2. Nah, terus nama medianya, terus judul beritanya, namanya URL gitu. Nah, terus itu pengaturan URL itu ada di permalink kalau WordPress ya. Kalau Blogger saya nggak tahu, karena saya biasanya pakai WordPress, lebih lengkap dan mudah gitu. Dan untuk apa namanya itu, untuk SEO-nya juga gampang sih WordPress ya, walaupun Blogger tuh lebih banyak, tapi saya lebih pakai WordPress itu karena lebih bagus gitu. Terus membuat navigasi konten situs halaman. Nah, navigasi itu seperti apa? Misalkan ada menu, terus drop down ke bawah. Misalkan kita ada garis 3, itu kan garis 3 di sudut kiri website kita. Terus kalau kita klik kan muncul tuh ada home, ada apa namanya tuh, identitas media gitu kan. Nah, ada apa gitu. Nah, itu namanya drop down atau navigasi konten di situs halaman gitu. Lalu optimasi gambar. Optimasi gambar ini tuliskan, misalkan Bapak Ibu dapat gambar dari WA. Nanti judulnya kan gambar WA ya. WA 00 sekian misalkan. Ubah itu nama gambar itu ke nama aslinya. Misalkan nama media Bapak Ibu apa? Misalkan MZK News, ya udah ubah nama gambar ke MZK News seri berapa gitu. Nah, nomor apa? Nomor kontennya berapa gitu ya, nomor nama gambarnya itu, keterangan gambarnya itu. Baru kita masukkan ke dalam website kita gitu. Nah, terus selanjutnya itu perbaharui atau update. Ini malas banget ya kalau kita ya. Banyak yang tidak memperbaharui websitenya. Jadi ada fitur-fitur baru yang kita terlupa gitu dan tidak tahu malahan gitu ya. Nah, jadi usahakan di-update gitu websitenya, di-update. Biasanya server yang pemegang tempat kita beli website itu ya, biasanya mereka update gitu. Jadi ikutin sarannya. Kalau website saya memang saya serahkan ke dia dan nanti selalu di-update. Apalagi untuk pembayaran tahunan gitu, terus selalu dikasih tahu update. Misalnya malam ini update ya gitu. Jadi dia akan hang itu sebentar. Jadi besok pagi bagus lagi dia gitu. Nah, terus cari backlink lewat iklan dan media sosial. Backlink itu link-link website yang lain gitu, yang di belakang. Itu lewat iklan atau media sosial juga banyak gitu. Nah, itu bisa ditampilkan gitu ya. Nah, terus hindari konten flash and slash. Nah, itu maksudnya lah konten animasi. Gambar-gambar animasi, hindari gitu. Misal gambar bergerak ya, bukan gambar video, tapi gambar bergerak. Karena gambar bergerak berulang. Itu kayak kontennya di Bumerang. Itu ya pernah kan kalau foto pakai Bumerang, itu namanya konten animasi namanya. Dan terus ada animasi kartun juga gitu ya, kartun. Nah, itu. Jadi hindari itu. Kalau mau video ya video sekalian gitu. Nah, seperti itu. Lalu desain web. Desain web itu juga sangat berpengaruh untuk kenyamanan dari pembaca dalam membaca website berita kita. Nah, itu bisa Bapak Ibu settingnya di template atau theme. Nah, temanya gitu ya. Nah, itu temanya kalau berita apa temanya gitu.
silakan pelajari di web-webnya internasional, di web-webnya nasional yang udah besar gitu ya. Nah, itu bisa nanti Bapak Ibu cek di sana bagaimana tampilannya agar mereka lebih terkenal gitu. Terus template slide sidebar. Slide sidebar itu adalah ada yang namanya bar di sebelah kanan. Itu menampilkan misalkan daftar berita yang udah tayang atau yang udah ada iklannya juga gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mendesain websitenya lebih kredibel, lebih elegan lagi dengan hari ini, masa sekarang. Dan biasanya saat ini lebih terkenal dengan warna biru gitu ya. Nah, warna biru, dan itu saya bukan promosi warnanya MZK ya. Ini cuma dengan secara psikologis warna bisnis yang biru itu lebih bagus gitu. Dan itu merah juga gitu, merah juga gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya cuma membocorkan bagaimana sih kualitas desain yang bagus gitu. Nah, jadi kalau berita investigasi biasanya hitam. Nah, kalau berita sama merah gitu ya. Nah, itu bagus gitu. Kalau memangnya untuk umum ya udah biru, merah, putih gitu ya, sama oranye gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk telah mendengarkan materi saya hari ini tentang SEO. Tapi kalau prakteknya, bagaimana cara mempraktekkan SEO itu sendiri, dan itu bukan sekarang gitu, karena panjang banget penjelasannya ya. Jadi ya nanti gitu, nanti kita akan bisa carikanlah gitu mentornya yang bisa menjelaskan ini. Absensinya 15 menit terakhir ya, jangan bawel minta absensi mulu, belum selesai pun materinya gitu ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan mikrofonnya dibuka gitu ya. Ini sudah ada yang angkat tangan, Pak Eko. Silakan Pak Eko. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit saya mempelajari, agak tertarik ini tentang tema kita pada malam hari ini. Tetapi di sini kita berbicara masalah website, Pak. Khususnya saya selaku salah satu wartawan media lokal, ini belum mengetahui pasti tentang yang namanya website itu sendiri. Artinya begini, apakah seorang wartawan pun boleh mempunyai website sendiri, atau website itu memang harus yang benar-benar terikat dengan legalitas suatu media, atau memang website itu harus ada izinnya begitu, yang saya pribadi belum tahu. Mohon penjelasannya, Mbak. Baik, menarik sekali ya pertanyaan Pak Eko ini. Saya sangat tertarik dengan pertanyaan seperti ini. Kenapa gitu? Karena jarang banget yang nanya seperti ini gitu ya. Yang pertama adalah, apakah wartawan boleh punya website sendiri? Boleh, sangat boleh malahan. Namanya blog gitu ya, blog. Blognya bisa dalam bentuk Bapak ikutan blogger atau WordPress, nanti begini, karena ekotriatno.wordpress.com, boleh. Boleh juga Bapak beli sendiri websitenya, ekotriatno.com misalkan, boleh gitu. Nah, itu kan sudah dipraktekkan yang sejak awal materi kita dulu, gitu ya. Ya, itu adalah awal dari Presiden Amerika yang Clinton itu kan wartawannya nggak mau, materi wartawan nggak mau dia diterima sama media dia gitu. Jadi dia share di blognya sendiri gitu, Pak. Nah, jadi itu boleh ya. Dan website yang Bapak bikin sendiri tidak ada izinnya gitu. Tidak apa-apa, nggak perlu izin. Bapak cuma bayar kan, beli websitenya, terus Bapak perpanjang per tahun. Bapak isi dengan konten-konten yang jangan mengandung sara gitu atau hoax, gitu aja gitu etikanya. Jadi boleh gitu. Jadi setiap wartawan sangat disarankan punya website sendiri gitu. Bukan untuk mengalahkan media tempat dia bekerja ya. Kayak ini masalah blog ini gitu ya. Nah, kemarin saya mau ambil masalah blogger dulu, tapi nantilah saya mau jelasin ini dulu gitu ya. Nanti kita akan jelaskan masalah blogger gitu. Apa sih website yang tempat Bapak daftar? Apa sih nanti yang yang terbaik gitu ya. Kalau saya kemarin pakainya WordPress gitu. Saya juga punya website pribadi WordPress gitu kan. Namanya martasaflina.wordpress.com gitu. Nah, itu. Saya juga ngeblog ya. Dari SMP saya ngeblog gitu ya. Dari sekolah SMP dulu tahun berapa itu. Sampai sekarang, makanya saya tuh senang nulis gitu. Nah, itu nggak ada izinnya gitu, Pak. Silahkan. Namanya nanti kalau Bapak share di blog, jurnalisme warga namanya.
Nah, itu dijatuhkan ke situ, walaupun sekalipun Bapak itu orang pers atau wartawan. Kalau share-nya di blog pribadi, namanya jurnalisme warga atau jurnalisme media sosial. Nah, itu nanti kita akan bahas nanti ya, gitu. Gitu Pak Ya, Eko. oke, terima kasih, cukup jelas. Artinya dia tetap dilindungi pers juga ya, Mbak, meskipun Kalau seperti itu itu. nggak dilindungi sebenarnya. Oh, tidak ya. Nah, karena yang namanya jurnalisme warga itu bebas. Bapak bisa loh, kita nanti akan ada jurnalisme media sosial yang ada di Facebook, bisa share berita di Facebook. Nah, gitu kan itu termasuk jurnalisme warga yang melalui media sosial gitu. Ada Siap, siap, gitu, siap. Pak. Nah, sekarang itu Oke. zaman berkembang ya. Jadi, zaman berkembang itu kita harus mengikuti perkembangan pula. Sekarang kan media sosial kan kalah dari website, dari apa, lebih cepet banget kan. Nah, udah tampil aja di Twitter, enggak. Twitter paling cepet loh. Serius. Kalau Siap, Bapak Ibu siap. belum punya Twitter, silahkan bikin Twitter. Cari aja beritanya. Baru kejadian, detik ini langsung ada di Twitter itu. Berupa video-video. Kayak kemarin itu kan polisi itu terbantu banget ya. Dengan yang namanya, dan juga BNPB terbantu banget dengan yang namanya update-update korban, gitu kan, update-update kasus-kasus. Itu awalnya dari media sosial, gitu. Dari jurnalisme warga. Dan tuh gempa di Aceh sama tsunami di Aceh pun dari jurnalisme warga. Langsung ditayangkan di Metro TV itu. Nah, jadi seperti itu pentingnya gitu. Jadi kalau Oke. jurnalisme warga tidak ada perlindungan, hanya saja Bapak hati-hati dengan ITE, apalagi dengan Nah, RKUHP. Sekarang ya RKUHP sekarang. itu masalahnya. Ya makanya jadi hati-hati aja gitu. Jadi sekarang kita tuh disuruh menulis yang positif aja, apapun kejelekan positif pula gitu kan. Positif aja gitu. Sekarang Siap, siap. seperti Terima itu kasih banyak. hukumnya. Terima kasih banyak, Ya. Mbak. Silakan dengan yang lain. Assalamualaikum. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Luki. Ya, terima kasih Bu Mata. Assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam. Begini Bu, kita mungkin sebagai pemilik website ya atau pemilik media, terkadang dari admin IT itu selalu menyatakan bukan ada peringatan full hosting. Dalam kata arti kota hosting kita sudah full size gitu kan, dan disuruh melakukan misalnya penghapusan atau dilakukan oleh IT sendiri. Nah, penghapusan berita ini mungkin karena terlalu rajin menulis atau wartawan kita selalu aktif di lapangan, mungkin sehari bisa 10 berita atau lebih kan, setidaknya tanpa terasa 2 bulan, 3 bulan udah tiba-tiba udah full posting, Ibu ya. Nah, dengan penghapusan oleh IT secara misalnya langsung dari adminnya, mempengaruhi nggak dengan SEO kita, Bu? Iyalah, sangat berpengaruh karena SEO itu kan dihitung dari awal. Dari awal website itu didirikan. Bapak kemarin tuh kuotanya berapa? Berapa giga gitu dikasih hostingnya itu? Kalau nggak salah 5 giga, Bu. 5 giga. Saya aja kemarin 5 giga pas 10 giga sampai sekarang belum penuh. Padahal udah video isinya, gambar semua isinya. Seperti itu. Jadi tidak ada informasi. Dari IT saya nggak ada informasi hapus-hapus. 10 sampai iya, kadang disuruh kita hapus sendiri berita-berita yang lama, Bu ya. Kita kadang milih dari kunjungan pengunjung. Sayang kalau yang terlalu banyak kita hapus, yang sampai tembus 1 hari view-nya sampai 30.000 pembaca, sehingga error saya punya website, itu tiba-tiba besok hilang semua, Bu. Mulai lagi dari nol. Emang begitu, jadi makanya jangan dihapus gitu, lebih baik ditambah. Kan bisa tambah hosting, ditingkatkan. Nanti bayarnya tambah juga gitu kan. Seperti pernah dikasih itu. secara manual, cuman ya mungkin kita masih bingung kan. Bapak pakai WordPress apa Blogger? Pakai WordPress apa Blogger? WordPress. Biasanya WordPress itu bagus. Servernya itu yang harus diupdate. Baru di-upgrade kemarin. Kalau di-upgrade mah udah ada kayaknya, kalau upgrade itu dia otomatis menghapus spam-spam. Nah, spam itu kayak dari komentar orang, dari itu terhapus sendiri biasanya. Kalau udah di-upgrade kan. Nah, jadi kalau di-upgrade dan di-update juga bagus itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau saya kemarin 10 giga kalau nggak salah, Pak. Itu baru 2 tahun sih belum penuh sih katanya. Nanti kalau enggak saya tambah gitu. Jadi suruh nambah juga gitu kan. Jadi tahunannya juga nambah jadinya gitu. Iya, Bu. Ya, mungkin itu aja, Bu. Dari saya, terima kasih. Siap. Sama-sama, Pak. Silakan Pak Saharudin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi berbicara SEO, ini Bu, saya mau tanya, apakah kata-kata atau kalimat itu mempengaruhi untuk pencarian di mesin pencari seperti Google? Sehingga kata-kata yang lagi trendy pada saat ini, misalnya kita masukkan dalam suatu berita, itu akan mempengaruhi berita kita untuk tampil di halaman atau bagian halaman paling atas di Google. Demikian, terima kasih Bu. Oke, Bapak jam berapa tadi masuknya ke sini? Awal-awal Bu, saya. Oke, awal. Berarti udah tahu kan ya kalau konten kita sangat berpengaruh ya. Tulisan itu sangat berpengaruh gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada kata-kata yang tidak baku, Pak, maksudnya kata-kata gaul misalkan ya. Nah, itu dimiringkan saja. Itu juga berpengaruh gitu kan. Kalau Bapak bikin artikel ya bebas ya. Mau update apa gitu. Artikel tuh kayak opini, ada cara nulisnya. Terus itu juga kata-kata baku, kalau ada yang tidak baku dimiringkan. Itu boleh Pak gitu, boleh. Itu sangat berpengaruh juga. Misalkan kalau saya dulu sebagai freelance writer atau penulis freelance, penulis lepas, itu saya pernah disuruh menulis 500 kata, itu temanya tentang gorden pintu gitu ya, gorden jendela. Itu namanya itu nama gordennya ditulisin lebih, kalau misal minimal 5 katanya di dalam. Ya udahlah kita nulis isinya 5 kata itu harus muat gitu kan. Harus ada kata itu sebanyak 5 kali gitu. Dalam artikel 500 kata itu. Tujuannya apa? Ya ketika orang mencari, munculnya itu gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi munculnya di halaman pertamanya itu gitu. Saya itu pernah nulis seperti itu. Itu kalau Bapak mau cari duit tambahan, itu kalau nggak salah penulis Jaya ya, penulisjaya.com namanya. Nah, itu bisa tuh kalau belajar nulis artikel ya. Nah, situ juga artikel bahasa Inggris sekarang udah ada di sana gitu. Dan di situ buat nambah cuan juga, buat jajan di rokok gitu ya. Anu juga Bu, ini kan kita segmen kita ini kan di daerah. Terkadang kita juga ingin masukkan bahasa-bahasa lokal gitu kan supaya lebih familiar ya gitu. Boleh dimiringkan aja. Itu Bapak bisa lihat korannya Harian Rakyat Sumbar, itu korannya orang Padang. Itu mereka itu bahasa Minang itu banyak di dalam Pak, gitu ya. Banyak banget gitu. Lihat aja rakyatSumbar.com kalau nggak salah ya. Nah, nanti saya cek deh situ ya. Dari situ ada bahasa-bahasa daerah. Dan di situ bahasa daerahnya dimiringkan, nanti setelah itu tulis dalam kurung artinya. Ya, tapi jangan gitu semuanya juga kan. Nah, karena katanya, misalnya kalau saya kan nih bahasa daerahnya ke sana itu kian misalkan ya, itu bahasa Minang ya. Nah, kian itu kan ke sana. Jadi kiannya itu yang dimiringkan gitu. Seperti itu. Jadi ya itu boleh Pak, karena untuk meningkatkan identitas kedaerahan gitu, tes kedaerahan. Dan juga sekarang kan basisnya negeri kita ini kan Nusantara tuh lebih itu kan budaya. Nah, jadi itu lebih diutamakan biasanya gitu, ke koran-koran atau media-media seperti itu gitu. Oke, terima kasih banyak Bu ya sama-sama atas pencerahannya Pak. Silakan yang mau bertanya lagi. Ada waktu 13 menit lagi ya. Izin bertanya Bu Marta. Ya, silakan Pak Irsad. Bella, saya di sini tuh sedikit bertanya ya Bu ya. Iya. Kan website atau blog ini kan bisa dijadikan ladang cuan nih Bu. Betul. Gitu kan. Dan di setiap platform di website atau di blog ini kan untuk syarat monetnya tuh berbeda-beda Bu. Jadi bagaimana itu Bu? Ya ikutin syaratnya. Kemarin saya di website saya tuh mengikutin syaratnya. Pertama adalah akte notaris. Nah, ini saya bocorkan ya. Nah, website MZK udah diizinkan untuk dimonetisasi namanya, yang dicantumkan untuk berbayar. Jadi iklannya nanti bisa cari jadi duit gitu kan. Nah, itu bisa dicek di Google Console atau apa gitu. Nah, yang pertama itu akte notaris. Kalau website media perusahaan ya, akte notarisnya, terus penanggung jawabnya, KTP penanggung jawabnya, terus alamatnya jelas. Nah, terus nanti ada kode-kode yang dikirim ke rekeningnya Bapak Ibu untuk validasi rekening, nomor rekening, dan itu dicetak koran gitu, dicetak dalam bentuk rekening koran. Nanti ada kode dari Google, dan itu kode itu masukkan nanti ke halaman validasi di Google-nya, Google SEO-nya. Nah, nanti kalau udah tervalidasi dan benar, berarti kita benar-benar ada di sini gitu. Nah, kantornya ada, orangnya ada, KTP-nya jelas. Nah, itu cara Google memvalidasi ya, memvalidasi yang namanya
website kita gitu. Berarti websitenya ada, orangnya ada, pengurusnya ada gitu, seperti itu. Nah, jadi memang harus mengikuti syarat-syaratnya, baik blog maupun perusahaan. Kalau web perusahaan itu pakai akte notaris, kalau blog nggak perlu pakai akte notaris, dia pakai KTP doang gitu, pakai KTP sama foto kita, terus nanti ada rekeningnya harus divalidasi juga apakah aktif atau tidak gitu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi nanti kalau udah cukup uangnya itu langsung ditransfer ke rekening yang divalidasi tadi. Misalkan sekarang kan syarat monetisasi itu kalau yang bisa dicairkan itu adalah minimal penghasilannya itu adalah 1.300.000. Itu berapa dolar itu ya? 10 dolar ya, itu kan. Pokoknya itu jumlahnya 1.300.000 sudah bisa dicairkan, yaitu dicairkan langsung dalam bentuk rupiah, dikonversi ke bentuk rupiah dan dicairkan ke rekening kita gitu. Seperti itu biasanya. Gitu Pak Irsyad. Ya, baiklah. Terima kasih ya Bu Marta. Ya, sama-sama. Ini Padangnya di mana, Pak? Di Batu Sangkar, Bu. Oh, Batu Sangkar. Oke. Kabupaten Tanah Datar. Oh, Tanah Datar ya, sip. Silakan yang lain mau bertanya. Jadi yang mau bertanya nggak? Ya nggak kelihatan itu jadi tangannya. Silakan yang mau bertanya boleh. Waktu kita ada 10 menit lagi untuk bertanya. Jangan lupa isi absensi. Absensi udah ada di chat. Tinggal klik linknya yang warna biru ini loh, diklik gitu ya. Nah, warna biru itu diklik di HP masing-masing, terus diisi. Nah, jangan lupa di screenshot juga ininya, Zoom kita malam ini. Nah, jadi nanti dimasukkan ke absensinya. Biar besok, sertifikatnya besok kita kirimkan. Dari jam 9 sampai jam 3 deh, itu jadwal pengiriman gitu ya. Nah, jadi kalau setelah jam 3 nggak ada, WA saya gitu. Jangan besoknya lagi, ntar lupa saya gitu ya. Nah, admin juga bisa gitu. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Silakan untuk bertanya dan juga berbagi pengalaman juga boleh gitu ya. Silakan Pak Juwaini. Pak Juwaini silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, mohon sedikit untuk nambah-nambah ilmu ya. Kita website kita website milik sendiri. Tetapi karena itu ada ketentuan, kan harus ada perusahaan tempat penanggung. Jadi ya kita masih numpang di perusahaan orang lain, katakanlah di dalam satu perusahaan ada 3 media. Satu perusahaan 3 media, gitu? 3 media. Wah, itu ditolak Dewan Pers itu. Bolehnya cuma satu perusahaan 2 media. Gitu. Ya kan? Karena pada prinsipnya awal mencoba untuk berdikari. Tapi ya kan berkembang. Itu untuk ketentuan Dewan Persnya atau memang diharuskan satu perusahaan untuk satu media? Biasanya kemarin saya tanya ke Dewan Pers itu boleh satu perusahaan 2 media, tetapi lebih amannya satu perusahaan 1 media. Kenapa begitu? Kan Bapak nanti kan ke Pemda itu kan mau ajak kemitraan ya. Nah, kemitraan itu nggak boleh dua media satu perusahaan, Pak. Namanya satu perusahaan 1 media masuk cuma itu. Nah, itu yang susahnya Bapak nanti kalau numpang gitu kan. Ini saya sudah ingatkan juga ke yang numpang itu. Di saya juga ada satu media yang numpang ke MZK. Dan itu saya bilangin, nah, usahakan nanti kalau udah cair duitnya atau apa bikin perusahaan sendiri, saya bilang kan, saya arahkan ke situ. Kasihan mereka kan, harusnya mereka dapat full, nggak jadi full gitu. Nah, seperti itu. Kasihan juga media yang di saya gitu, mau dapat full nggak full gitu. Nah, sama-sama rugi gitu kan. Tapi karena saya mau bantu ya udah gitu. Nah, itu sih Pak gitu. Kalau Dewan Pers gitu, sekarang aturannya memang satu media satu perusahaan gitu. Kalau bisa begitu. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Iya. Sekarang bikin PT itu 5,5 sekarang. Kalau bikin sendiri ya, tubingnya aja notarisnya tuh 5,5 gitu. Sekarang 5.500.000. Tapi kalau lewat Calu, dapat sampai 10 juta ke atas itu. Apalagi di Jakarta, 13 juta katanya. Apaan tuh Pak 13 juta?
ngurusnya gampang, cuma kan pesan nama bisa sendiri, buka aja AHU Ditjen AHU online, Bapak Ibu pesan nama sendiri, cek nama sendiri, bisa bayar 100.000 gitu ya. Nah, gitu perusahaan. Nanti kalau udah disahkan cari notarisnya gitu untuk bikin akte gitu ya. Nah, kalau di saya kemarin 5.500.000 udah lengkap dengan OSS, udah lengkap dengan pajaknya, urusan ke pajak ya, ke Ditjen Pajak, udah lengkap dengan akte notaris, AHU-nya, SK Menkumham, terus udah lengkap juga dengan yang namanya urusan-urusan izin usaha gitu. Kalau awal-awal kan ada ada kendala kalau belum memenuhi komitmen karena kita baru berdiri. Tapi ya kan dilengkapi seiring waktu gitu, seperti itu. Jadi kalau di Jakarta seperti itu saya dirikan kemarin Pak Jua ini gitu. Kalau lengkap dengan website juga ada gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, ini baik, maaf Bu ya. Baikkan kita mengurus notaris lebih awal, ntar yang perusahaannya menyusul. Kalau notaris kan memang itu untuk perusahaan. Kalian itu. Iya. Kalau untuk bertahapan? Kalau tahap pertama dulu Bapak urus dulu akte notarisnya. Semuanya tuh lengkap, Pak. Bapak kan ngurus ke notaris, datangi ke notaris, bilang Bapak mau dirikan perusahaan. Nah, nanti akan disuruh notaris tuh lengkapi KTP, NPWP, tentang PBB dari kantor, terus nanti diverifikasi dulu gitu kan. Nah, nanti coba bayar gitu, seperti itu. Nah, jadi habis bayar, itu kalau ada notaris kenalan Bapak mah murah, di bawah 5,5 ada itu. Kalau ada kenalan notaris kan, gitu. Ada. Biasanya kalau wartawan nih ada kenalan masing-masing. Ada. Ada partnernya. Iya, ada partnernya gitu. Medianya punya dewan penasehatnya, dewan hukumnya juga notaris gitu masalahnya kan. Nah, ya lobby aja lah gitu. Bayar ke Ditjen AHU nggak mahal juga kok gitu kan. Bayar jasanya yang mahal gitu. Iya. Siap. Kalau bisa saran saya satu perusahaan satu media ya Pak ya, biar Bapak aman. Kasian dong, masa nebeng-nebeng terus itu. Duitnya sedikit kalau nebeng Pak, harus dibagi sama perusahaan lain. Iya. Ya, silakan Pak Saharudin lagi nih, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kesempatan yang kedua. Barangkali saya ingin berbagi pengalaman terkait dengan rekan Jua ini bahwa kemarin saya juga mengalami masalah begitu bahwa satu perusahaan dua media. Akhirnya saya coba-coba sarankan teman itu untuk bikin PT perorangan. Dan alhamdulillah ternyata bisa. Dan malah sudah dapat kontrak dengan Pemda. Cuma memang kendala pertamanya bahwa mereka minta untuk rekening banknya itu rekening bank daerah. Nah, ternyata bank daerah belum ada belum ada instruksi dari pusatnya. Bank nasional kita pakai ternyata bisa, yaitu BNI, BRI dan Bank Mandiri. Barangkali untuk teman-teman yang belum coba-cobalah urus PT perorangan kan. Itu cuma bayar AHU-nya 50.000 ya, betul. 50.000 udah jadi PT gitu. Tapi nggak dapat akte notaris. Iya, akte notaris. Akte notaris sama AHU nggak dapat gitu. Atau bisa bikin akte notaris, jasa akte notaris, kita OSS-nya kita masukkan sendiri. Iya, kita yang betul. Ya, di OSS. Jadi agak menekan biaya. Kalau di tempat kami itu akte notaris cuma 3 jutaan ya, 3 jutaan dengan pendaftaran AHU. Ya. Barangkali itu, Bu, saran saya atau berbagi pengalaman sedikit lah dengan teman-teman supaya bisa jalan semua kan. Biar kita ada semua badan hukumnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya Pak Jua, ini udah dari Pak Saharudin nih. Kalau mau mandiri sendiri dulu ya urus perorangan. Walaupun belum ada yang namanya aktenya sama AHU-nya ya, maksudnya yang bentuk kertasnya gitu, bentuk itunya. Tapi untuk nomor AHU-nya udah ada itu. Nomor AHU-nya udah ada. Kalau PT perorangan. Itu sekarang kan kita udah konversi ke Undang-Undang Cipta Kerja.
Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi KBLI-nya dari 2019 menjadi 2020. Nah, sekarang KBLI udah bagus yang namanya untuk pelaku usaha yang ditekankan untuk UMKM. Makanya sekarang gampang ngurusnya Pak gitu, bayar 50.000 cuma gitu ya. Silakan buka Ditjen AHU-nya nanti, gitu, AHU online. Nah, cek nama dulu, bayar. Teman saya juga kemarin gitu. Karena dia bukan media, ya udah perorangan aja katanya. Udah terkenal dia itu. Kemarin itu yang untuk pelatihan akuntansi itu. Nah, nanti ini dulu aja deh katanya kan, buat kita terpisah gitu. Nanti kalau untuk UKW nanti bisa pinjam saya juga nggak masalah sih Pak gitu. Itu pinjam siapa aja dulu kan gitu. Untuk KBLI-nya ternyata bisa juga Bu untuk media karena itu website untuk bisa. Ya bisa. Sekarang kan yang dihapus itu kan kode 90005 itu jurnalis independen. Sekarang diganti dengan 90025 dan itu khusus jurnalis independen khusus untuk yang namanya untuk pemerintahan sekarang. Nggak boleh untuk swasta. Betul. Kalau kita kan swasta ya. Nah, jadi untuk orang-orang humas Pemda barangkali. Betul, orang Pemda. Sekarang humas juga boleh juga punya kayak gitu. Aduh, serem gitu ya. Bagian Kominfo terutama gitu. Nggak kebagian media jadinya. Nah, jadi boleh ya. Nanti urus perorangan dulu gitu. 50.000 tuh cuma Pak gitu. Sampai Bapak dapat duit banyak lah gitu ya. Baru bikin perusahaan, bikin aktenya gitu. Yang 5,5 juta tadi. Ada juga 3 juta. Ke PT umum. PT umum gitu. PT umum perseroan terbatas gitu ya, umum gitu, bukan perseorangan gitu. Nah, silakan. Terima kasih ya Pak Saharudin untuk bagi-bagi informasi gitu. Oke, sama-sama Bu. Nah, Pak Buce silakan. Pak Buce udah angkat-angkat tangan dari tadi. Silakan Pak. Silakan Pak Buce untuk dibuka dulu mikrofonnya. Iya, sudah dibuka. Iya, silakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Tadi kan Ibu Marta bilang boleh curhat atau Bapak tanya. Jadi mau bertanya ini. Kebetulan media saya lacakpos.co.id itu berkas sudah lengkap semua, Bu Marta. Jadi saya mau ngomong sama Bu Marta, minta bantu. Kalau ada teman, ada UKW utama. Karena media saya itu tinggal selangkah terverifikasi administrasi, tinggal kurangnya UKW utama. Siapa tahu Bu Marta ada teman, boleh saya pakai kan sekarang dua UKW utama bisa dua media bisa satu UKW utama. Betul. Jadi itu saya kalau punya, Pak, ada, tapi udah penuh semua. Punya saya gitu kan. Teman-teman yang saya bimbing UKW kemarin-kemarin tuh punya, tapi udah penuh semua gitu. Saya kalau memang ada nanti saya kabarin gitu. Ada UKW utama yang saya pakai di Ujung Pandang, teman saya. Tapi kan dia udah megang 3 media. Jadi kan saya udah upload lewat online, ditolak lagi oleh Dewan Pers. Harus UKW utama hanya bisa megang 2 media. Betul. Begitu. Jadi untuk sementara tetap saya teman itu yang yang pemberetnya. Karena kan ketika masuk kerjasama di Pemda, diminta itu UKW-nya utama harus ada. Betul. Jadi walaupun belum terverifikasi dengan Dewan Pers, tapi sudah bisa kerjasama dengan Pemda. Iya bisa. Begitu. Karena kan Bapak sudah mencantumkan ID persnya media Bapak yang sudah yang ada di websitenya Dewan Pers gitu. Saya juga sudah terdaftar di situ. Jadi saya berharap kalau Marta ada atau teman-teman rekan-rekan yang tergabung di dalam grup ini bisa bersedia ada UKW utama, nanti bisa kita japri yang lebih lanjut kan begitu Bu Marta. Nah silakan nih teman-teman yang udah UKW utama ya, japri Pak Buce nanti.
gitu di grup Iya. ada itu. Nah, Japri Pak Buce bantu beliau gitu ya, gitu. Iya, Minta uang minta rokok juga nggak bantu. apa-apa. Minta Iya, uang enggak rokok sama apa-apa. Pak Buce Enggak apa-apa. gitu ya. Iya. Bulanan, uang pulsa bulanan enggak apa-apa, tetap Ah, diberikan. tuh. Kan begitu. Silakan yang Iya. UKW utama nanti bantu Pak Buce. Saya udah Iya, ngomong juga Pak sama yang lainnya. Banyak yang WA saya, Bu ada teman UKW utama nggak? Aduh udah penuh gitu kan. Di Kalimantan saya iya. ada. Udah penuh juga, ada 2 media dia. Di apa? Kalau Jawa juga ada, kemarin udah penuh juga gitu. kalau saya itu waktu lalu saya upload, udah 3 kali upload. Jadi upload pertama masih ada 12 item yang harus saya lengkapi. Terus saya lengkapi di kredit. Sekarang tinggal 1 itu Bu Marta, tinggal KW utama. Kalau Jadi saya hanya kurangnya itu ya. BPJS Pak. Saya kurangnya Oh, BPJS. Jadi harus BPJS kan daftar. BPJS kan 2 aja bisa. PT 2, Ya. 2 tenaga kerja bisa. Iya. Bisa. Itu saya mau daftarin dulu gitu kan. Belum ada saya daftarin Iya. sampai sekarang karena sibuk Orang aja gitu. rumah aja Bu Marta. Orang Iya. rumah aja didaftar. Betul, orang Iya. rumah aja. Siap. Iya. Iya, terima kasih Bu Iya, Marta. siap, sama-sama Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, udah habis ya waktu kita, udah 34. Nah 1 menit lagi udah berakhir gitu. Nah Pak Buce terakhir untuk berbagi pengalaman ke kita dan juga minta tolong ya. Minta tolong kepada kita semua, kalau ada Bapak Ibu yang udah UKW utama atau temennya dari teman Bapak Ibu gitu, nah, bisa juga ya disarankan gitu. Nah, bisa saling-saling bantu gitu. Nah, Bapak Ibu di sini kalau bisa, ayo kita UKW gitu, walaupun dari muda ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang usianya udah di atas 35 tahun, 36 tahun, atau udah 35 ke atas, itu ada namanya akselerasi Dewan Pers untuk UKW utama. Dan syaratnya harus 10 tahun jadi wartawan. Dan itu dibuktikan dengan karya jurnalistiknya, dengan ID persnya, dan juga dengan media yang bisa dikonfirmasi. Dan dapat rekomendasi dari 3 pimpinan redaksi media tersebut, tempat dia gitu ya. Dan juga media lain juga boleh ngasih rekomendasi. Nah itu bisa langsung utama gitu. Syaratnya 10 tahun dulu jadi wartawan. Dan juga harus 36 tahun, ya 35 tahun minimal usianya. Silahkan lihat di Dewan Pers ada peraturannya. Akselerasi UKW wartawan utama gitu. Seperti itu. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya tutup ya. Terima kasih buat malam ini Bapak Ibu semua, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf bagi yang belum terlayani untuk tanya jawab, insya Allah di grup nanti bisa ya. Untuk malam ini grup kita tidak buka ya, karena kita mau istirahat dulu gitu. Nah Bapak Ibu, untuk minggu depan dan 2 minggu yang akan datang, kita akan libur dulu menyambut hari Natal dan juga tahun baru gitu. Jadi journalism series hari ini terakhir untuk tahun ini gitu ya, tahun 2022. Kita akan kembali lagi bertemu di tahun 2023 Januari tanggal 3 Januari dengan temanya yaitu jurnalisme media sosial, kalau nggak salah tadi saya cek gitu jadwalnya. Jadi, yang untuk pertemuan ke-8 itu ada 3 Januari 2023 gitu. Dan nanti kita hari ini yang terakhir untuk tahun ini, dan terima kasih sudah mengikuti sebanyak 7 kali pertemuan di Journalism Series. Bagi Bapak Ibu yang sudah lengkap dengan 7 sertifikatnya, nanti akan kita pilih mana yang akan dapat door prize dari MZK di tahun baru nanti gitu ya. Di tahun baru di akhir Januari gitu. Kita akan bagi-bagi door prize insya Allah gitu. Dan ditunggu di rumah masing-masing gitu door prize-nya gitu ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di tahun baru gitu ya. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2023 Bapak Ibu semua. Saya akhiri ya.